Erik Spoelstra bisa didebatkan menjadi salah satu pelatih terbaik di NBA saat ini. Juru taktik Miami Heat itu baru saja membawa timnya lolos ke NBA Final musim ini setelah berhasil mengalahkan finalis NBA musim lalu, Boston Celtics. Meskipun hampir kena comeback, Heat berhasil mengalahkan Celtics di game ke-7 di TD Garden sekaligus membalas kekalahan mereka musim lalu di babak yang sama juga. Perjalanan karir Erik Spoelstra di Miami Heat dimulai pada tahun 1992 ketika dirinya bekerja sebagai analis video. Kemampuannya dalam menganalisis permainan dan dedikasinya terhadap pekerjaannya membuat ia dipromosikan menjadi asisten pelatih Heat pada tahun 1997. Pada tahun 2008, Spoelstra diangkat menjadi head coach Miami Heat menggantikan Pat Riley yang naik menjadi general manager Heat. Meskipun banyak yang meragukan kapasitasnya, namun Spoelstra berhasil menjawab tantangan itu dengan berhasil membawa Heat lolos ke NBA Final tahun 2011, akan tetapi harus menyerah dari Dallas Mavericks. Baru di musim berikutnya, dia berhasil membawa Heat juara untuk kedua kalinya bersama Big Three LeBron James, Dwyane Wade, dan Chris Bosh. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa Spoelstra juara karena peran besar dari The Big Three tersebut, namun hal itu tidak sepenuhnya benar. Spoelstra dikenal sebagai pelatih yang paling hebat dalam melakukan adjustment, terutama ketika bermain di babak playoff. Hal itu terimplikasi ketika dia membuat taktik small ball dengan menempatkan Chris Bosh di posisi 5 dan menggeser LeBron James ke posisi 4. Meskipun taktik itu membunuh Heat dari segi size, namun strategi itu berhasil menciptakan beberapa keunggulan. Seperti memanfaatkan Bosh melakukan stretch the floor karena dia mempunyai kemampuan menembak yang cukup baik sehingga menggesernya keluar memaksa lawan untuk mengikuti Bosh hingga keluar area 3 point. Hal ini menciptakan ruang di area paint untuk pemain lain masuk. Selain itu, Spoelstra juga memanfaatkan mismatch di area perimeter dengan menempatkan LeBron James di posisi power forward. LeBron James memiliki kecepatan, kekuatan, dan keterampilan untuk menghadapi pemain lawan yang biasanya lebih besar dan kurang gerakannya. James dapat menciptakan mismatch dan mencetak poin dengan memanfaatkan keunggulan atletiknya dan kemampuannya dalam menyerang dari perimeter. Itulah beberapa poin di mana Miami Heat menjadi kekuatan besar di awal dekade 2010-an. Selain itu, Spoelstra juga dikenal dengan fleksibilitas dan keahliannya dalam menerapkan strategi bertahan yang efektif. Termasuk zone defense dengan menekankan pada switching defense yang berfokus pada area perimeter. Spoelstra juga sangat pintar dalam merotasi pemain. Contoh paling dekat ketika pada game ke-7 final wilayah timur kemarin ketika menghadapi Celtics, Spoelstra memainkan Caleb Martin selama 45 menit karena sang pemain sedang on fire dengan mencetak 26 poin. Selain itu, dengan cederanya Tyler Hero, Spoelstra membagi dengan pas porsi bermain Gabe Vincent dan Kyle Lowry di posisi point guard. Dan yang tak kalah penting yaitu pengambilan keputusannya dalam manajemen timeout patut diacungi jempol karena sering sekali membunuh momentum lawan dan bahkan menjadi titik balik timnya. Selain dikenal sebagai pelatih yang cerdas dan inovatif, Coach Spo juga mampu memoles pemain undrafted menjadi pemain penting di Miami Heat. Sebut saja Gabe Vincent, Max Strus, Duncan Robinson, dan pemain yang kami mention sebelumnya, Caleb Martin. Kolaborasinya dengan mantan pelatih Showtime Lakers, Pat Riley, yang sekarang menjadi GM Heat telah menghasilkan output yang cukup memuaskan. Meskipun belum pernah memenangkan gelar Coach of the Year, namun Coach Spo merupakan salah satu pelatih terbaik di NBA saat ini. Di tengah maraknya pencopotan pelatih di NBA saat ini, Erik Spoelstra nampaknya tak tergoyahkan dan akan tetap menjadi pelatih Miami Heat dengan hit culture-nya.